Jangan kau bandingkan Tuhan dengan makhluk. Jangan. Ya. Itu salah kaprah dalam berpikir, Bang. Hati-hati, Bang. Siap. Rizik itu ulama pemberani yang kemunculannya cuma sekali 800 tahun. Kalau itu ulama yang munculnya dalam 800 tahun sekali, ampun saya. Ulama yang lahir dalam 800 tahun sekali itu bukan model seperti itu, ingusan. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat luas sekali, yang ditakuti, disegani oleh kawan dan juga lawan. Ya. Kamu yang ingusan, gua ingusan. Kalau kamu nggak pernah ingusan, bahaya itu untuk kesehatan. Ingusan itu adalah bagian daripada kodrat kita sebagai manusia dalam membersihkan rongga-rongga yang ada di sini, lendir-lendir dikeluarin semua. Kamu nggak pernah ingusan ya? Bahaya kamu bukan orang, setan nggak ingusan. Manusia ada pileknya, ada demamnya, ada ingusannya. Manuskrip beli di Tanah Abang, itu banyak tuh datang ke sana. Manuskrip itu apa, Bang? Manuskrip itu makanan yang seperti keripik, singkong kalau dimakan kriuk-kriuk. Ada kriuk-kriuknya, itu manuskrip, Bang. Menu yang ada kriuknya. Hebat hat ban mututo, kan tuto sagai, Bang. Buat pilagian sih. Menyai rijiknya, batayu pra kannya. Tayu pubukti ketan. Batayu tohe kannya. Suruh berak si Rizik bisa. Bukti kagak ada. Kata Bang Somad Ganteng, Rizik itu ulama yang kemunculannya 800 tahun sekali. Dia pun udah kayak peramal. Tapi yang saya heran kok Rizik nggak berani ke Bahar. Apa Bahar sekali 900 tahun? Bisa jadi mereka makhluk-makhluk langka. Sama seperti Pithecanthropus erectus. Kehaluan tingkat tinggi. Bang TIJ ajak Om Bahar live bareng Har, yuk live bareng Har. Barangkali aku nanti baik hati ngasih manuskrip buat kau kalau kau itu bukan cucu Ubaidillah. Tengku takengon kiban anak jawaban hanam pom. So tengku takengon. Jangan gitu Jimmy, nggak boleh. Manu digoreng crispy, namanya manuskrip. Topik datang ke Aceh nyari manuskrip ya. Kenapa nggak telepon TIJ? Salam kenal. Tangerang, salam buat rekan-rekan yang ada di Tangerang semuanya. Oh, lah aku, bagaimana nasibku ini? Tak ada bukti satupun, selama ini sudah sering ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Jadi yang drone senangi Jino Tengku, yang saya senangi saat ini adalah istri-istri saya. Nggak mungkinlah saya senangi sama istri Anda. Aventador sudah menunjukkan ID card nasab dari Nakoba Mesir, Bang. Keren, tapi ID card orang lain bukan punya dia, keren juga. Itu belum, itu baru punya temannya. Nanti beliau akan nunjukkan punya beliau sendiri. 007 itu sahabat baikku. Teman tetap teman, pembahasan jangan diganggu.
Apalagi nih. Rambutmu aja kayak belatung. Belatung itu apa bang? Belatung bang. Ya. Ya memang garis keturunan kita rambutnya ikal, hitam legam. Iya. Kemarin saya pirang-pirangi biar tidak dikenal. Malah kayak banci. Udah komen dak. Komen. Apalagi nih. Si paling sahabat betul, sahabat saya itu. Laut darat itu sahabat saya. Lubis bisa apa? Saya suruh keluarin aja buku coklat seperti saya keluarin malam itu, si Bahar nggak punya. Boro-boro manuskrip. Letakkan senjata. Bung Lubis, letakkan senjata. Menurut instruksi dari sahabat saya. Bang, itu asap rokok ditarik dalam-dalam. Nggak takut ngerusak paru-paru? Enggak. Karena itu adalah fitnah daripada peneliti-peneliti yang tidak suka dengan asap rokok. Padahal asap rokok itu sangat baik untuk kesehatan. Ya, Anda tidak merokok hari ini menjadi perokok pasif, itu bahaya. Anda tidak merokok hari ini, banyak debu di jalanan, emisi yang ditimbulkan oleh asap kendaraan, itu lebih bahaya dari apa yang ditimbulkan oleh asap rokok. Kalau Anda terkurung dalam sebuah ruangan, Anda merokok dengan asap yang sangat banyak, Anda tidak akan mati. Tapi kalau Anda nyalakan motor di dalam ruang tanpa hampa udara atau tidak bisa keluar asapnya, Anda akan mati. Itu menandakan bahwa asap rokok tidak berbahaya seperti emisi. Rokok itu haram bagi yang mempercayai kalau dia itu mendatangkan mudarat. Sesuatu yang mendatangkan mudarat di dalam ajaran agama kita diharamkan. Saya kalau nggak ngerokok yang jadi mudarat. Kalian sering baca artikel tentang bahaya rokok, sesekali baca dong artikel manfaat rokok. Asap yang keluar dari tembakau membunuh segala bentuk bakteri yang ada di mulutmu. Kalau nggak percaya, kalian perokok, berhenti merokok 1 minggu, bau nafas kalian, aduh seperti bau tai. Abang berapa jam tidur sehari? Saya tidur sehari semalam cuman 2 jam, 3 jam, maksimalnya 5 jam. Jadi gimana nih manuskrip? Aduh, datang ke Aceh nyari manuskrip. Nggak ada, orang-orang kalian di sini nggak pegang manuskrip, nggak ada. Makanya saya langsung bisa melihat kalian itu siapa. Ngaku cunabi, ngaku begini, ngaku begitu. Leluhur kami sudah duluan mengajarkan Islam. Mulai dari Aceh, dari Perlak, Samudra Pasai, ke seluruh Aceh, bahkan ke seluruh antero Nusantara. Mereka nggak ngaku-ngaku, cucu ini, cucu itu, paling berjasa ini, paling berjasa itu. Akhirnya kalian kelimpungan, nggak mau menunjukkan tokoh, nggak bisa menunjukkan tokoh. Akhirnya Menir Usman kalian ajukan sebagai tokoh dari kalian. Itu ante-ante Belanda. Bang, saya berencana untuk bikin partai, namanya Partai Firza Mania. Gimana bang, bagus nggak? Atau ada saran lain bang? Untuk nama partai, harus pakai Firza yang nama partainya. Kalau Firza Mania kurang bagus nama partainya. Ya? Iya, kurang bagus. Nanti diklaim partai setan kalau itu dikasih nama. Nanti ada mereka klaim partai setan. Nah gitu. Saudara, ya ikhwan. Jangan pilih partai setan ya ikhwan. Ya. Firza Hot gitu. Partai Firza Hot. Gitu.
Ada manuskrip Al-Banjari dan Bakumpai. Kali aja topik perlu bang. Dia nggak perlu itu, perlunya yang dari Aceh. Nggak ada lah kakek kalian di sini. Orang nama yang disebutkan oleh Kiai Imad itu nggak ada di sini dari zaman dulu. Hanya di kalangan kalian aja yang ada. Dan orang di sini rata-rata yang membacakan nasabnya nggak ada pegang manuskrip satupun. Mereka hanya catatan dari dengar-dengar. Dengar dari bapaknya. Nah, di sini memang ada yang memang diturunkan. Nih nasabnya ke sini, manuskripnya ini. Tapi manuskripnya nggak boleh kau pegang. Nanti kau jual pula. Makanya dihargai barang-barang di Aceh ini. Ada manuskrip dulu harganya sekian juta. Ada barang ini harganya 1 miliar. Itu dijual rincung, pedang semua. Yang dicari bukan rincung dan pedang. Bukan. Pertama datang nyari bambu petuk. Terus kalau nggak ada bambu petuk, terus ada apa lagi? Biar sekalian nih kita di sini. Disodorkanlah kitab ini. Kitab yang lain ada nggak? Itu trik mereka. Manuskrip Firza ada nggak bang? Kalau ada harus selamatkan itu. Sudah kita selamatkan bung. Itu ada berapa part itu? Judulnya WhatsApp Hot Kamar Mandi. Itu manuskripnya Bung Lubis. Apa sih yang nggak ada sama kita bung? Iya. TJ dijebloskan ke penjara juga manuskrip sebenarnya. Walaupun mereka tidak menyadari itu. Kalau TJ masuk penjara nanti TJ akan keluarin manuskrip. Nggak akan semudah itu dong. Karena saya nggak punya. Coba kalau saya punya, pasti nggak akan saya keluarkan. Udah paham? Belum paham juga? Saya cuma dimasukin ke penjara 20 hari. Leluhur saya dimasukin ke liang lahat, hidup-hidup. Manuskrip, catatan sejarah masa lampau. Di apa Aceh lepas tat bere kiblat oronyo arah utimu alepat gemurno pat gemu guru kiblat getanyo arah barat. Kiblat kita bukan ke timur, kiblat kita ke barat. Ke barat. Ke barat. Dan kalian yang di timur jangan berkiblat juga ke Aceh. Walaupun Aceh Serambi Mekah. Serambi Mekah tidak ada Ka'bahnya. Kalau enggak mana mungkin Aceh digelari Serambi Mekah. Itu bukan gelar baru setelah Belanda masuk ke Nusantara Aceh Serambi Mekah. Bukan. Dari zaman dulu. Kenapa disebut sebagai Serambi Mekah? Banyak pendatang dari Bani Quraisy, dari Bani Hashim itu datanglah menuju ke negeri ini. Banyaknya keturunan Rasulullah yang hijrah ke bumi Aceh. Di sana bermula ianya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebarkan. Itu bukan di Petamburan bermula ajaran Islam. Maka diberilah gelar Serambi Mekah. Mekahnya di Arab Saudi, Serambinya di Indonesia, di Aceh. Seharusnya kita bangga, bukan malah meleceh. Bangga, di negeri kita ada Serambi Mekah. Pemberian oleh kerajaan-kerajaan di masa lampau, di masa kekuasaan khalifah. Di masa kekhalifahan sudah ada gelar itu. Ya. Iya, hampir seluruh Indonesia jejak para pejuang, para pahlawan, para ulama, para raja, itu batu nisannya batu Aceh. Kalau
kalian nggak percaya, datanglah ke tempat tokoh makam-makamnya di kampung kalian yang terkenal di masa lampau, lihat batunya, kemudian googling. Batu Aceh ada 13 macam. Coba lihat makam-makam dulu. Ba'alawi nyari yang hilang, apa nyari yang nggak ada? Yang nggak ada dia cari, nggak ada kakeknya di dalam manuskrip ini. Tidak disebutkan. Makanya diam-diam saja orang yang dipersekusi, orang dilaporkan ke polisi gara-gara tidak menghormati Bani Alawi. Mereka diam aja sendiri. Biarin aja mau ngoceh seperti apa mereka. Karena yang mencari manuskrip ke Aceh bukan cuma Mbak Alawi, Portugis, Belanda, Jepang, walaupun diundang. Jepang itu datang ke Aceh diundang, bukan datang sendiri. Bukan datang sendiri diundang. Jauh Bang Hai, putran tanya, anak dia baca, pan dulu. Anak dia baca dulu lom. Bahar lagi live sama Daus Mini. Mau situ tangani sebentar enggak? Barangkali dia mau lagi aku omongin apa itu. Biarkan dia, itu kalau sama artis-artis sudah cocok lah dia. Sama kita kagak level. Bang Lona Tanyong, kiban pendapat tentang rumah gedung karata yang padum uronyo puna ikirap pelenyap sejarah. Betul, itu adalah upaya menghilangkan sejarah peristiwa yang terjadi di rumah gedung pada saat masa Dom, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan dan segala macam itu dihilangkan dengan dalih ingin membangun masjid. Di Aceh ini sangat banyak tanah yang layak untuk dibangun masjid. Kenapa harus di sana? Itu bagi saya adalah bagian daripada untuk penghilangan sejarah. Dan ini bukan hal yang baru di Aceh, Bang. Dulu di Aceh ada juga dari Belanda untuk meminta kuburan-kuburan jenderal yang ada di Pecut Kirchhoff itu untuk dibawa ke Belanda. Tapi oleh ulama-ulama kita di masa itu tidak mengizinkan. Karena itu adalah sejarah sebagai lambang kehancuran Belanda di Aceh. Makanya Belanda merawat makamnya itu dengan biaya sendiri. Makam raja kita tidak terawat sama sekali. Macam makam penjajah banget terawat. Itulah hebatnya kita. Mana nih Ba'alawi pencari kitab nasab? Nggak nemu di Petamburan, nggak nemu di Tanah Abang, larinya ke Aceh. Jangankan Ba'alawi, detik-detik setelah 1945 Bung Karno pun datang ke Aceh karena di sini penyelesaiannya. Bahar orang Finlandia, bukan Finlandia Bang, Finlandia. Orang Finlandia, bukan Finlandia ya. TJ nggak mau ketinggalan tenar sama Habib Bahar. Barusan Habib Bahar live sama Daus Mini. Daus Mini itu siapa? Artis kan? Oh sayang bukan level begituan Bang. Ya, iya. Maaf ya Bang ya, maaf. Bukan kelas saya. Kelas saya kalau memang mau pansos, kalau memang mau terkenar, ya Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, itu saya live bareng. Jackie Chan itu sering ke Aceh. Ya, waktu
Yang tadi siapa namanya? Saya lupa. Lupa yang tadi saya sebutkan siapa? Arnold ya. Arnold juga waktu dia menjabat sebagai gubernur California, itu punya hubungan erat dengan Aceh. Iya, dengan gubernur waktu itu. Kalian masih kelas teri, jadi nggak usah ngomong-ngomong soal itu ya. Iya. TJ sama ondel-ondel saja ya. Bukan, ondel-ondel kan di Petamburan. Nggak ada ondel-ondel di Aceh, Bang. Kalian salah lagi. Ondel-ondel merupakan sebuah kesenian, tradisi yang ada di sekitar Monas. Nggak ada di Aceh. Itu ciri khas saudara-saudara kita yang ada di Betawi. Di Aceh mana ada ondel-ondel? Nggak ada. Salah lagi kalian. Arnold orang Aceh. Bukan, Arnold kok orang Aceh. Dari namanya aja dia orang Amerika. Dia seorang aktor Hollywood. Itu. Di Monas bukan 212, Bang. Enggak ada di Monas 212 lagi, udah bubar. Mbak Alawi di Aceh keberatan enggak kalau Abang ngomong Mbak Alawi di Jakarta? Enggak. Mereka bahkan banyak keluarga saya. Entah kapan mereka jadi Mbak Alawi. Ini saya juga harus meluruskan mereka. Ada beberapa syahid di sini setahu saya bukan Mbak Alawi mereka. Tapi akibat sejarah yang salah dia pelajari, akhirnya menisbatkan leluhurnya kepada Mbak Alawi. Ya. TJ kupluknya bagus tuh. Saya nggak pakai kupluk nih. Saya pakai kopiah mengkutup. Dulu Habib-Habib pakai ini juga. Kalau nggak percaya googling aja. Banyakan Habib-Habib di zaman dulu pakai ini. Ada model pendek lagi namanya kopiah Syam. Para Habib juga pakai ini. Bung Taufik aja pakai ini kopiah Syam peninggalan kakeknya. Nah, sekarang sudah jadi pakaian perkawinan. Ini kopiah peninggalan leluhur saya. Kepalanya kecil, kepala saya besar. Besar kepala enggak, kepala aja besar saya. Bung Rizik ngajak demo Al Zaitun udah bagus. Si Bahar udah mulai ngomong, harus dipancing sama TJ dulu. Direpetin sama TJ. Coba kalau berani Har. Itu terang-terangan mengaku komunis tuh. TJ leluhur pejuang Aceh ya? Enggak. Saya bukan leluhur pejuang Aceh. Saya belum jadi leluhur. Apa ini? Setelah abang singgung mereka baru sibuk tentang Al Zaitun. Ya iyalah, gua kan udah bilang. Mereka kemarin mau diam-diam aja. Gua goreng dulu biar mereka sadar. Biar nyari pamor. Ini kan menjelang 2024. Tidak ada lagi kaset lama yang mau diputar. Pondok Tuyul Ad-Dawiri sarang penyamun, Bang. Lebih dari sekedar sarang penyamun. Akulah penyamun di dalam negeri. Kerjaku mendawir, merompak, dan mencuri. Akulah penyamun di dalam negeri.
Hubungan Aceh sama Banda dan Ternate apa TJ? Aceh dengan Banda. Banda itu adalah bandar dulu. Di Aceh namanya bandar. Atau Kuta Raja sebelum jadi kota Banda Aceh. Itu adalah hubungan antara Kesultanan Islam. Ya. Nangis Rasulullah lihat kelakuan Habib model ngehalu. Kenapa harus nangis? Karena anak cucunya, bukan anak cucunya. Tapi sebagai umatnya bisa jadi menangis, tapi sebagai anak cucunya enggak lah. Mana ada anak cucu Nabi kayak gitu. Afalon apa sih? Kalau mereka dibiarkan menyebarkan paham kehaluan mereka, maka ini sangat berbahaya untuk kelangsungan ajaran agama di negeri ini. Agama yang ditebarkan, diajarkan di negeri ini adalah ajaran yang sangat santun, sangat sopan, sangat ramah. Enggak dikit-dikit perang, enggak dikit-dikit perang. Ya, orang kita dulu akan membuat peperangan ketika ada sebuah masalah. Apalagi ada yang ingin menyerang, baru siap menyambut. Drone pih kasalah Bang TJ. Habibnya kan gelar keturunan hanya gelar untuk orang alim, yang gelar keturunan Nabi hanya Said Saidah Syarif. Betul. Panina salah kalau pegah hilung Habibnya kan keturunan Nabi. Panina salah. Habibnya di kalangan Ba'alawi dikenal, Bang. Awal-awal panina dia cepat man Habib awal. Syekh rata-rata diklaim lewa Ba'alawi syekhnya Wahabi juga. Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh As-Sumatrani, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh le tak Syekh. Baik Syekh. Simak dengar. Nging kalon celok tegon kau urusan lum. Oh, di Aceh sudah mulai doktrin Ba'alawi oleh Habib-Habib. Enggak, doktrin mereka enggak laku. Sekelas ustadz-ustadz di pondok-pondok aja enggak mempan itu. Itu yang saya posting di itu santri itu. Kita memahami semua orang bisa dikritik. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani pun bisa dikritik dan pernah dikritik, enggak marah beliau. Ini si Bahar siapa? Syekh Syekh. Syekh Syekh itu artinya gerasak gerusuk. Syekh Bokrop, Syekh parah ente. Syekh Bokre. Bagaimana hana nak pegah na Habib buka ci sedek si Habib buka nyang so. Pajan pun ibu gelar ganyan Habib. Puluh masa-masa Belanda, putih golong masa Belanda. Tahu yang bo dari jamun kawannya kai labu dari jamun. Kau mandum Habib. Asai kamu megah becut, asai kamu beri becut cara lum. Nyan model lawayan. Asal lihat bersih sedikit, ada pangkat, ada jabatan saudara saya. Kalau miskin, detil, itu nggak kenal saya, nggak level. Itulah mereka, bukan cuma di Aceh tidak bisa secara keseluruhan, karena banyak makam-makam yang disembunyikan. Kalau di tanah Jawa udah banyak mereka pasang plang Ba'alawi. Di Jawa banyak udah dipasang. Jadi orang kita ini, apalagi di Aceh ini, menyokai cukeh, gusuk banek kreh, kanyo laju. Sampai cukeh lego banek kreh. Benar sekali Tuan. Antum itu orang Aceh, antum itu keturunan pejuang, antum itu keturunan pahlawan.
Darah yang mengalir dalam tubuh antum itu bukan darah sembarangan. Langsung kita sebagai orang Aceh, benarkah itu? Saya sangat bahagia sekali. Itu di Aceh. Nah, kalau bagus menyogot dengan orang Aceh anak kreh mentu merah bah, menyobruk dengan orang Aceh bulu beh mentu merasa. Kalau baik dengan orang Aceh itu hidungnya boleh dipegang. Tapi kalau jahat, nasi sisa pun nggak akan kebagian. Itu petuah leluhur kita. Kita jangan terlena dengan pujian orang. Saya tidak diajarkan oleh leluhur saya untuk percaya dengan omongan orang. Lihat dulu, kita boleh berhusnudzon, tapi jangan lupa kewaspadaan. Orang baik sama kita itu tulus apa tidak, kita harus tahu. Kalau enggak meramah, itu metoh lang kena bu. Aflon, yang jelas saja komen, enggak jelas enggak usah. Jumlah mereka berapa ekor? Sumpah nanya, 7 juta ekor. Sekarang udah tersisa 6 berapa itu? 6.800.000 ekor. Begadang bangga. Saya sebentar aja live. Oke, saya izin pamit dulu teman-teman karena saya ada acara ini. Saya mau live sebentar untuk menunjukkan wajah ke tempat kalian. Kalau acara saya selesai, nanti saya akan live lagi. Saya akan live lagi ya. Makasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan percaya sembarangan orang. Lihat dulu. Uji dulu baru dipuji. Jangan sembarangan memuji hanya gara-gara popularitas di sosial media ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.